Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Kita berbincang soal bagaimana jengkelnya Presiden Jokowi. Ada apa di balik kejengkelan itu dan apakah memang ancaman Pak Jokowi untuk mereshuffle atau merombak kabinet akan segera terwujud dalam hari-hari ke depan. Yang jelas tadi Bang Fahri sudah mengidentifikasi minimal ada 3 kategori menteri katanya. Yang pertama yang comfort zone, yaitu siapakah dia? Ya, saya nggak mau nyebut, tapi ini ada orang yang kayaknya fungsinya itu memelihara emosi presiden begitulah. Jadi orang ini kalau presiden tuh marah itu ya marahnya ke dia lah kira-kira gitu. Nggak tahu tiba-tiba kemarin tuh agak blong begitu kan. Itu kategori pertama, ini orang sedikit. Yang kedua ini adalah orang profesional. Terus terang saja kesalahan presiden di awal adalah mengentertain opini menteri baru, milenial dan sebagainya. Itu saya kira itu keliru itu. Dengan segala maaf orang-orang yang tadinya dianggap ya, wah dia cemerlang di sana, dia hebat perusahaan ini beda dunianya ya. Dan karena itulah kemudian akhirnya kelihatan juga menjadi kelas ringan gitu. Nah yang terakhir ini yang tadi Saudara Kodari katakan, titipan. Kayaknya ini yang agak mayoritas di sana gitu. Dan itu yang saya sebenarnya ingin bersihkan dari pengertian kita tentang presidensialisme. Presiden tidak punya titipan, tidak boleh ada titipan. Sumpah dan loyalitas menteri itu hanya kepada presiden. Inilah yang kira-kira dari dulu kita mendengarkan orang bilang ketika negara memanggil saya, partai dan segala macam itu saya lupakan karena saya harus mengabdi kepada negara. Begitulah kita memperlakukan menteri-menteri itu. Karena itulah presiden tidak boleh misfeeling tentang seorang menteri itu adalah 100% anak buah dia gitu loh. Oke, jadi kalau sekarang mengevaluasi yang harus dievaluasi yang paling banyak yang titipan tadi. Bebas saja, dia punya hak ya untuk memilih putra-putri terbaik bangsa ini kalau dia mau ganti orang. Tapi jangan lagi-lagi nanti gantiannya itu dari titipan yang satu ke titipan yang lain. Dan dia ternyata nggak punya kata putus di situ. Nanti ngomel lagi, masa ganti menteri kayak ganti klerek gitu kan, nggak boleh begitu. Bagaimana Mas Arief? Karena saya ingat dari November 2019 Anda sudah bilang tahun depan tuh pasti akan di-reshuffle. Apakah memang karena sejak awal Anda melihat komposisi kabinet ini jauh dari ideal? Dari awal pembentukannya kan waktu tanggal 25 Oktober ya 2019 itu saya sudah mengingatkan ya bahwa menteri-menteri itu jangan banyak bermedsos dan bervlog ria, tetapi harus mengambil hari-hari tindakan. Karena apa? Saya katakan di situ bahwa 2 tahun ke depan kita akan menghadapi zaman kegelapan atau kelebendu, yaitu di dunia yang juga kena di Indonesia. Ya, tanggal November saya bicara lagi bahwa tahun depan pasti akan ada reshuffle besar-besaran. Ya, karena memang saya melihatnya komposisi kabinetnya ini bukan the dream team. Ya, artinya sedangkan masalah yang akan kita lewati ini adalah sangat berat. Oke, jadi Oktober. Jadi kalau Anda memberi nasihat ke Presiden Jokowi, setelah sekarang Presiden Jokowi mengatakan memikirkan untuk merombak kabinet, siapa yang akan Anda nasihat? Siapa yang menurut Anda memang harus dikeluarkan dari kabinet? Ya saya sih nggak bisa menilai ya, artinya ya itu kan kembali lagi kepada Pak Joko Widodo dan publik ya. Artinya menilai siapa. Anda kan bagian dari publik, kalau tidak mau dibilang ini. Ya, artinya penilaian Anda? Artinya gini loh, nggak sah juga kalau saya bicara karena kan ada 2 orang dari partai saya yang duduk di dalam kabinet tersebut. Artinya kalau saya nanti menilai ini harus di-reshuffle loh, kok tempat kamu nggak di-reshuffle juga kamu sarankan. Padahal sebetulnya menurut Anda wajar di-reshuffle 2 orang kader Gerindra? Ya bukan itu ya, maksud saya tidak akan menilai gitu kan. Artinya biarkan Pak Joko Widodo yang memberikan penilaian siapa-siapa saja yang akan di-reshuffle. Oke. Nah, terserah kan bisa melihat, publik bisa melihat, apalagi bicara tadi tentang bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi jalan lah. Ya sudah, dilihat aja siapa-siapa yang menghambat pertumbuhan ekonomi ini tidak berjalan, terus bantuan sosial tidak berjalan, terus masalah kesehatan tidak firm, social security tidak firm. Nah, silakan menilai. Mas Kodari, ketika kemudian itu disampaikan ke publik, ancaman reshuffle itu, ketika kemudian ini justru menimbulkan spekulasi, itu niatannya apa? Untuk menyiapkan publik bahwa ya akan ada perombakan, untuk mengirimkan warning ke partai-partai politik, atau untuk apa sebetulnya? Semuanya, karena kan kalau mau... Semuanya saya kira, jadi saya kira lagi-lagi ya Bang Fahri lagi enak berbicara karena beliau partai baru ya, sehingga kemudian mengatakan
ya presiden harus tidak boleh dipengaruhi oleh partai politik, ya nggak bisa lah. Karena walau bagaimanapun kebijakan dan keputusan pemerintah, dalam hal ini presiden, memerlukan juga dukungan DPR. Dan DPR itu adalah partai politik. Sebuah realita pernah terjadi, ada orang mau jadi menteri, tidak jadi menteri gara-gara kalau orang itu masuk ke dalam kabinet, maka menteri-menteri yang lain akan ditarik. Garis miring, dukungan partai politik tersebut akan ditarik begitu. Itu suatu realita politik yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Jadi saya kira Pak Jokowi juga sedang mengatakan atau sedang mengirim pesan kepada partai politik, minta tolong ya. Minta tolong itu setingkat di atas minta tolong. Minta tolong agar kalau partai politik kirim orang, kirimlah yang betul-betul memenuhi persyaratan profesional. Pada hari ini saya kira kita berhadapan dengan sebuah dilema. Siapapun presiden menghadapi dilema antara satu, dukungan politik, dan dua, profesionalisme. Idealnya dukungan politik dan profesionalisme itu seimbang, begitu loh. Jangan sampai terjadi dukungan politiknya kuat, profesionalismenya lemah, atau profesionalismenya kuat tapi dukungan politiknya tidak ada. Itu repot begitu. Ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan saya mempertaruhkan reputasi politik saya. Itu apa maksudnya? Reputasi politik seperti apa yang sedang berusaha dijaga? Pak Jokowi kan sudah mempertaruhkan reputasi politiknya dengan mengeluarkan Perpu ya, yang di dalamnya pertama melakukan realokasi, dua, refocusing ya. Bahkan anggarannya Pak Prabowo itu kan yang paling besar ditarik untuk urusan Covid ini. Anggaran pemerintah daerah juga diminta direfocusing. Dan yang terpenting dan terbesar adalah bagaimana Pak Jokowi membuat dalam Perpu itu ada pasal bahwa pejabat negara dijamin tidak akan mengalami proses kriminalisasi. Saya melihat Pak Jokowi itu ingin mengatakan saya sudah memberikan jaminan kepada Anda, dan karena jaminan itu saya diserang, bahkan sekarang kalau tidak salah Pak Muldoko ya, ada judicial review begitu, dihujat, tapi kok Anda tidak berani juga mengambil keputusan. Saya kira Pak Jokowi ini sedang mengatakan kalau lebih eksplisit lagi, tolong menteri atau pejabat yang tidak berani tanggung jawab, Anda mundur saja gitu loh. Dan saya mau nambahkan, semua yang mobilnya itu ada RI berapa tuh? RI 5, 6, Pak Muldoko berapa? RI berapa? 19. RI 19, RI 78, RI berapa itu? Itu tolong Anda berani bertanggung jawab dan mengambil keputusan. Kalau Anda memang harus cetak duit. Loh ini orang kalau nggak dibantu sosial mati, kalau nggak stimulus ekonomi nggak bergerak ekonominya gitu. Kalau nggak berani melakukan apa yang harus dilakukan, mundur saja. Saya kira itu yang ingin dikatakan oleh presiden, dan saya yakin ya bahwa reshuffle ini akan terjadi dan itu akan dipengaruhi oleh Covid. Nah, Covid itu urusan kesehatan, urusan bantuan sosial, urusan stimulus ekonomi. Jadi kalau ditanya menterinya apa, saya tidak tahu namanya, tidak bisa sebut orangnya, tetapi pos-posnya terkait dengan kesehatan, bantuan sosial, stimulus ekonomi, waspadalah. Dan apakah ketika masih akan tersandera dengan partai politik walaupun sudah diberikan warning, seberapa keras kemudian warning ini akan berhasil membuat partai-partai politik tidak manuver? Itu jawabannya post factum. Saya pikir sih udah nggak ada jawabannya nanti. Karena ini udah terakhir bagi dia menjabat. Jadi gini, kalau menurut saya Sudah tidak tersandera lagi? Tidak tersandra. presiden ini kan gini, ya tadi satu, presiden ini adalah periode terakhir. Yang kedua, presiden memang menyusun kabinet biasa. Setelah itulah muncul krisis. Jadi presiden harus bisa mentransform kabinetnya ini dari kabinet biasa, ada yang bilang kabinet pesta, tapi saya bilang kabinet biasa aja, kepada kabinet krisis. Protokol-protokol krisis dalam pengelolaan kabinet itu harus betul-betul real. Tapi sekaligus memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia melakukan overhaul, sesuatu yang jarang kita lakukan. Misalnya investasi besar di bidang kesehatan sekarang, kenapa nggak betul-betul dipakai untuk memperbaiki seluruh infrastruktur dalam sistem kesehatan kita secara menyeluruh. Saya katakan misalnya puskesmas. Kita ini punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.000 kecamatan, 8.000 kelurahan, 74.957 desa. Dan di setiap kecamatan itu semuanya ada puskesmas, ada beberapa provinsi yang tidak di setiap kecamatan, bahkan di setiap desa, kayak DKI itu ada 264 puskesmas. Puskesmas inilah yang seharusnya ditingkatkan kapasitasnya. Salah satunya saya usulkan adalah supaya alat PCR itu, saya sudah banyak baca searching di internet itu, cuman 1 miliar kok setiap kecamatan. Kalau ada 10.000 puskesmas di Indonesia, belanja cuma 10 triliun
untuk mengequip seluruh puskesmas kita dengan alat deteksi. Sekarang ini kan para ilmuwan mengatakan under the skin surveillance. Jadi sekarang memantau manusia itu dari apa isi darahnya, dari apa isi dahaknya, dari apa isi kencingnya. Itu kan semua memerlukan lab. Jadi ini waktunya bangsa Indonesia melengkapi kecamatan-kecamatan dengan puskesmas yang ada labnya. Sehingga orang tidak lagi periksa lab itu ke kabupaten, periksa lab itu ke provinsi. Ini waktu sebenarnya gitu loh. Nah krisis inilah yang harus diidentifikasi supaya orang bekerja dengan protokol krisis. Itu yang saya harapkan gitu. Saya pikir itu sudah disampaikan oleh Presiden di sidang kabinet ya. Ini sebuah saat yang sangat tepat untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang kesehatan. Baik melihat SDM-nya, jumlah dokter yang tidak sebanding dengan jumlah populasi Indonesia, ini juga menjadi perhatian serius pemerintah ya. Berikutnya tadi tuh bagaimana mengoptimalisasi dan strengthen, memberikan penguatan terhadap puskesmas itu juga itu sudah dipikirkan oleh pemerintah ya. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Fahri tadi, saat yang sangat tepat bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi. Kalau menurut saya bukan hanya dalam bidang kesehatan. Inilah dengan COVID terjadi perubahan ekonomi. Dampak ekonominya, artinya saatnya kita merubah haluan ekonomi. Kita akan ini yang paling penting. Ya kan kenapa? Gimana caranya? Sekarang kita sudah berpikir sendiri-sendiri nih negara-negara lain. Ya artinya kita harus merubah haluan kita. Bagaimana pada saat krisis kita tidak berhubungan dengan negara lain, bagaimana kita mengontrol ekonominya. Itu yang paling penting, yaitu merubah haluan ekonomi kita. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.